Nah, faktor ini sebenarnya mungkin beberapa teman udah pada tahu ya, tapi mungkin teman-teman yang baru bergerak di industri sablon DTF perlu mengetahui hal tersebut. Halo semuanya, kalau di video sebelumnya kita udah pernah bahas nih tentang kendala di mesin DTF. Sekarang gue bakal bahas kendala apa sih yang menyebabkan hasil sablon DTF kamu itu nggak maksimal. Cek videonya sampai selesai ya. Nah, kendala pertama adalah pad film kamu itu lembab atau berminyak. Nah, contoh pad film lembab dan berminyak tuh seperti ini nih. Nah, contohnya tuh seperti ini teman-teman. Nah, pad film berlembab ataupun berminyak itu disebabkan karena kamu tidak menjaga suhu dari penyimpanan pad film kamu. Nah, faktor ini sebenarnya mungkin beberapa teman udah pada tahu ya, tapi mungkin teman-teman yang baru bergerak di industri sablon DTF perlu mengetahui hal tersebut. Nah, kalau sampai pad film kamu berminyak, sampai lembab, itu hasilnya kenapa? Final akhirnya gitu loh. Nah, akhirnya itu teman-teman hasil pressnya atau hasil pas saat di print itu akan terjadi bintik-bintik. Nah, pasti teman-teman nggak inginkan terjadi bintik-bintik pada sablon DTF. Nah, makanya teman-teman harus menjaga nih kelembapan dari si pad film. Nah, faktor kedua adalah kamu menaburkan bubuk atau powder itu terlalu tebal ataupun terlalu banyak. Nah, apa sih yang terjadi kalau powder atau bubuknya itu terlalu tebal pada saat di press? Akan sangat timbul teman-teman. Biasanya kan kalau DTF itu kan teman-teman inginnya kan rata ya ke media kaosnya ataupun ke media jaket. Nah, karena powdernya terlalu tebal ataupun terlalu banyak, maka akan lebih timbul. Nah, terus gimana sih cara agar powdernya itu tidak terlalu tebal? Oke, mungkin tips ini berlaku untuk teman-teman yang punya usaha DTF itu manual ya. Nah, pertama teman-teman bisa letakkan powdernya. Setelah teman-teman letakkan powdernya serasa cukup, kemudian teman-teman kita sentil-sentil dari belakang lah. Kita seperti ini. Nah, itu akan mengurangi dari kepadatan atau ketebalan dari si powder. Sekali lagi catatan, ini hanya berlaku untuk teman-teman yang memakai mesin DTF secara manual. Oke, faktor berikutnya adalah suhu dari mesin curing atau oven itu tidak merata, ataupun juga suhunya tidak mencapai di derajat yang ditentukan teman-teman. Nah, faktor tersebut biasanya terjadi untuk teman-teman yang punya usaha mesin DTF manual. Oke, faktor terakhir adalah settingan warna tinta putih yang kurang tepat. Settingan warna tinta putih yang kurang tepat akan mengakibatkan warna DTF kamu menjadi pucat ataupun tidak maksimal dan tidak cerah. Terus berapa sih settingan tinta warna putih yang dianjurkan? Oke, sebenarnya untuk settingan tinta warna putih itu tidak ada aturan baku. Semua balik lagi dengan kebutuhan dan detail dari desain teman-teman. Oke, itu dia beberapa tips agar hasil sablon DTF kamu bisa maksimal. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tentang dunia sablon digital, tentang DTF, ataupun tentang bahan bakunya, bahkan sampai mesin sablon DTF-nya, teman-teman bisa langsung hubungi Ryan Loket atau DM Instagram Ryan Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!